Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang resiko hukum dan resiko operasional yang beranggotakan saya sendiri Mafidah Zainati NPM 0023, Bagus Saputro NPM 0039, Nanda Asmawati NPM 0072, dan Yusnianto NPM 1901010185. Yang selanjutnya ada manajemen risiko hukum. Resiko hukum merupakan resiko yang terjadi akibat tuntutan hukum atau adanya kelemahan aspek yuridis. Resiko hukum ini terjadi karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai. Tujuan dari resiko hukum ini untuk memastikan bahwa proses dari manajemen risiko itu dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Yang selanjutnya ada sumber resiko hukum. Terdapat 3 sumber resiko hukum. Yang pertama ada litigasi. Litigasi ini terjadi karena adanya gugatan dari pihak ketiga kepada bank maupun gugatan yang diajukan kepada pihak ketiga melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Gugatan tersebut dapat menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi bank, seperti besarnya nominal gugatan yang diajukan yang mungkin dialami oleh bank akibat dari gugatan tersebut dibandingkan dengan modal bank, atau besarnya kerugian yang dialami oleh bank itu karena adanya suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal bank. Yang kedua, ada kelemahan perikatan. Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh bank merupakan sumber terjadinya permasalahan di kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi bank, seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, terdapat kelemahan klausa perjanjian, atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati, atau tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik seluruh atau sebagian. Yang ketiga, ada ketiadaan perundangan. Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, terutama atas produk yang dimiliki bank, yang dilakukan oleh bank akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa di kemudian hari sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum, seperti jumlah dan nilai nominal dari total produk bank yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki kompleksitas yang tinggi dibandingkan modal yang dimiliki oleh bank. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu penerapan risiko inheren untuk risiko hukum. Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis yang dapat dikualifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Kemudian metrik penetapan tingkat risiko inheren di sini adalah yaitu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Kemudian low to moderate, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Yang ketiga, moderat, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Yang keempat, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Yang terakhir, dengan
kelima, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari resiko hukum tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Selanjutnya, kualitas penerapan manajemen risiko hukum. Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua, kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk wewenang dan tanggung jawab, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, proses manajemen risiko sistem informasi dan sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, dan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Yang terakhir, sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap kecakupan sistem pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang oleh. Yang selanjutnya yaitu manajemen risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional merupakan risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang inheren dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas operasional. Sumber risiko operasional ada 5, yaitu sumber daya manusia, yang kedua infrastruktur, yang ketiga kejadian eksternal, yang keempat sistem, yang kelima proses internal. Kategori risiko operasional. Yang pertama, risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Yang kedua, risiko manusia. Yang ketiga, risiko sistem akibat penggunaan teknologi. Yang keempat, risiko eksternal. Saya akan melanjutkan presentasi dari identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Yang pertama, risk and control assessment. Yang kedua, key risk indicator. Yang ketiga, loss event database atau LED. Dan yang keempat, pendekatan indikator dasar atau PID. Dan yang kelima, pendekatan standar. Dan yang keenam, pendekatan yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.